Takut ada cacingnya. Takut. Pak, kalau nggak ada cacingnya saya berani, Pak. Apa ini berat? 1, 2, 3. Diinjek-injek nih biar masuk ya. Biar masuk. The moment of the truth. Wah. Ya. Hasil galian tadi. Wah. Berat. Ini khadam saya keluar, Pak. Halo semuanya, perkenalkan saya Nira Kanilandari, asal saya dari Purwakarta. Kegiatan saya sehari-hari selain sebagai mahasiswa, saya juga mengemban amanah sebagai Mojang Pinilih Kabupaten Purwakarta tahun 2023 dan juga Mojang Jawa Barat tahun 2025. Hari ini saya mendapatkan tantangan yang luar biasa menyenangkan dari tim GoKomodo Indonesia untuk saya bisa sehari jadi petani. Dan hari ini juga saya berkesempatan untuk berkunjung di salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Cibulau, yaitu kebun kopi. Kira-kira lokasi kebunnya jauh nggak Pak dari sini? Ya lumayan, kalau buat petani sih biasanya dekat. Cuma kalau buat yang jarang ini juga katanya agak jauh juga. Oh, oke. Oke, mari kita berangkat. Punten Bapak Ibu. Perjalanan saya untuk sampai ke kebun kopi ini tentu tidak mudah. Tadi sempat melewati jalanan yang bebatuan, kemudian curamnya tangga yang berlumpur, dan juga hujan yang meliputi area ini tentu menjadi satu tantangan untuk saya. Dan ternyata kegiatan saya untuk menjadi petani sehari ini tidak semudah yang saya bayangkan. Kita ke mana Pak sekarang? Kesini aja, kebun. Oke. Sudah hampir sampai? Udah sampai kita. Pak boleh tungguin? Boleh. Saya agak takut sedikit. Oke. Kita ada sesi ngos-ngosannya nih ke atas nih. Iya, sudah terasa Bapak? Iya. Medannya naik turun. Tapi di situ ya tantangannya. Iya. Lumayan ya, ini medannya dari tadi naik turun dan bisa dilihat bapaknya masih semangat ya. Luar biasa. Berarti kegiatan pertama kita apa nih Pak? Kita bikin lebang tanam lalu nanam aja kita. Menanam aja? Iya. Setelah sampai area kebun kopi, saya diajarkan oleh Pak Yono untuk menanam kopi. Dan ternyata tidak semudah yang saya pikirkan. Lumayan ya? Ya, ngos-ngosan. Capek banget Pak. Ngos-ngosan. Ini saya nggak kebayang jadi bapak ya. Setiap hari kayak gini, luar biasa. Kita bikin lubang tanam Oke. dan sini aja dah. Nah sini. Lebih karena ini agak sedikit tanam pagar. Sebelumnya udah pernah nyekop belum? Belum Pak. Coba di sini. Pakai sepatu boot. Oke. Kita bikin lubang segini. Oke, ini harus pakai tenaga yang ekstra ya teman-teman. Ini dari belakang ke depan atau depan ke belakang Pak? Dari Ini situ ya? ke sini aja nggak apa-apa ya, dari belakang ke depan dicokelin gitu. Oke. Iya. Kita coba ya teman-teman. Nah, Kayaknya itu nggak kuat, Pak. keangkat itu tanahnya. Ini kalau aja. ada akarnya gimana Pak? Nah, ini biar pada putus, ini akar tumbuhan yang ada di sini sih. Berat memang itu, soalnya cangkulnya kebetulan dibawa anak-anak nih ke kebun yang lain. Caranya gimana sih Pak nyokop yang benar itu Pak biar efektif nih? Iya, ini kan Saya tinggal tadi. masukin aja sini, ntar kita jejak yang kencang, nanti kan Oh, ini masuk baru dicongkel baru sambil dicongkel. nantangnya diangkat. oke, Iya. siap. Tadi kata bapaknya ditaruh dulu, diinjek-injek nih biar masuk ya, biar masuk. Nggak dalam lagi, Oh kurang dalam. Hah, lihat ya, saksikan ya teman-teman. The moment of the truth. Wah, Ya, luar biasa. Bantu. Nah, lumayan lah Pak ya. Ini sama aja kayak workout ya. Kita angkat hasil galian tadi. Wah, berat. ini khadam saya keluar Pak. Ngos-ngosan bikin lubang tanam. Dan memang salah satu indikasi tanah subur itu memang ada cacingnya. Ya, banyak binatang seperti cacingnya. apa? Ada makhluk
makhluk hidup. Ada makhluk hidup dalam tanahnya. Kayaknya udah cukup ya. Oke. Akhirnya kita berhasil untuk menggali. Sebenarnya ini nggak sebegitu dalam ya. Untuk satu kopi aja nih, satu tanaman kopi aja. Wah, luar biasa. Kita ini aja nyiapin tanah humus ini, kita campur dengan ini apa? Pupuk organik ini kita. Nah, Oke, berarti tahapan selanjutnya kita aduk. kita aduk tanah ini Iya. dengan pupuk. Ini dengan Apa ini pupuk namanya? ini. Pupuk apa, Pupuk organik aja, Pupuk organik ya. kompos organik. Kompos. Berarti dari Kotoran kambing sama dari bubuk itu apa? Kopi yang udah busuk. Oke, jadi jadi pupuk kompos ini memang dibuat dari kotoran kambing, kotoran sapi, dan kopi yang sudah membusuk. Iya, kulit kopi yang Oh, udah kulit busuk. kopi yang sudah membusuk. Jadi memang tidak ada yang disia-siakan ya. Iya. Oke. Ah, takut ada cacingnya. Bisa dilihat ya dari ekspresi saya. Apakah saya berani? Tentu tidak, tapi tidak apa-apa, kita coba saja ya. Takut, Pak. Kalau nggak ada cacingnya saya berani, Pak. Oke, kita masukin aja dulu cacingnya. Nih, lihat ya teman-teman. Jadi ternyata tanah galian ini diambil dulu keluar supaya bisa diadukan dengan pupuk kompos. Seperti itu. Karena sebenarnya untuk menanam kopi itu tidak terlalu dalam ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya pastinya dibikin dalam, kurang lebihnya 60 cm, ini baru 40 cm, tapi ini karena unsur haranya masih bagus, kita bikin agak pendek. Jadi paling tidaknya kalau menurut SOP ya 60 cm kali 60 cm lah. Setelah ini kita nyiapin lubang dikit aja buat kopi. Buat kopinya? Iya. Oke. Kita sobek ininya plastiknya. Ada cacing ya teman-teman? Gede-gede cacingnya. Saya harus mencoba untuk menyekop tanah, kemudian dicampurkan dengan pupuk kompos yang ternyata itu terbuat dari kotoran hewan. Dan bukan itu saja, saya juga bertemu banyak sekali serangga-serangga kecil dan sejujurnya saya takut sama cacing. Dan itu merupakan salah satu experience yang bisa saya rasakan untuk menjadi petani kopi ini. Setelah itu saya juga diajarkan untuk bagaimana cara merawat tanaman kopi agar tidak terserang oleh gulma sehingga menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Ini kenapa tanahnya gini Pak? Ini juga dari kompos juga. Oh, sudah dicampur. Iya. Kita taruh sini aja. Baru kita kubur. Nah, kita siapin yang kompos yang dekat sini, kita masukin ke situ biar lebih banyak lagi persediaan dia jangka panjangnya. Oke. Kalau sudah tertutup dengan tanah, udah kita apa, tinggalkan. Nah, kita pakai ajir yang ini. Oh, habis ini kita ngapain Pak? Karena kita nyulam, kita pruning lah. Berarti yang dipangkas itu bagian apa Pak? Ini batang utama kita pangkas. Jadi memang pruning ini sengaja untuk mempercabang ya, mungkin ya istilahnya mempercabang tanaman ini supaya semakin luas, semakin lebar bentukannya ya. Karena kalau misalnya masih ada batang utama, itu tumbuhnya akan terus ke atas. Ya, gitu. betul. Betul Pak? Iya betul. Ah, luar biasa. Ini tanaman apa Pak tadi? Ini kopi robusta ini. Robusta. Iya. Kalau yang tadi kita tanam itu arabica. Arabica. Ya. Kalau boleh tahu bedanya apa Pak tadi arabica dan robusta? Bedanya dari segi kualitas, cita rasanya. Kalau robusta itu lebih strong, tapi kalau arabica itu lebih smoothie lah. Kalau istilah sekarang itu lebih halus. Dan lebih fruitynya juga lebih keluar. Yang paling diminati oleh pasaran itu yang mana Pak? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya ya, tergantung selera. Tergantung selera. Luar biasa. Jadi kita menyiapkan kedua-duanya. Saya boleh coba pruningnya Pak? Boleh. Oke. Ini saya takut salah nih, yang mana nih? Boleh Bapak tunjukkan? Itu yang sebelah sana aja, karena udah dipotong. Kita coba potong yang ini aja. Yang batang utama ya? Ini udah dipotong, ini tinggal buang satu aja yang ini. Yang kanan? Iya. Segitu. Oke. Wah, luar biasa. Ini potong sini, nanti biar tumbuh lagi. Oh, ini sudah menguning ya? Iya. Butuh waktu berapa lama Pak untuk sampai berbuah? Mungkin tahun depan kayaknya udah mulai panen nih. Tahun depan, lumayan lama ya. Itu
itulah mengapa kopi ini sangat diminati oleh masyarakat Iya. ya, karena memang dari segi prosesnya saja butuh waktu, butuh effort, dan tentunya kalau ingin menghasilkan kopi yang terbaik itu dengan hati ya Pak ya. Betul, Pakai apapun yang kita lakukan pakai dengan hati. Betul. Ada cerita ya perbedaan antara kopi daerah sini sama kopi daerah lain. Jadi kalau kita itu nanam kopi itu dulu malah buat menjebak orang biar tidak nebang pohon. Dulu saya pernah sempat dimarahin sama dimaki-maki bahkan sama teman-teman LSM. Saya merubah ekosistem segala macam, merubah habitat, merusak ekosistem. Sampai ditunjuk-tunjuk gitu. Karena dia nggak tahu, mungkin kira dia kita kan ada di puncak Tiknol Ciliwung. Kalau kita tanamin kopi atau bikin perkebunan kopi, hancurlah hutannya. Iya, Sebenarnya intinya itu kita nanam pohon kopi ini di bawah naungan seperti hutan itu sebenarnya pohon kopi semua tuh udah jadi kalau yang sebelah sana. Itu biar orang nggak nebang pohon nih gitu. Awalnya karena supaya orang tidak menebang pohon. Iya. Yang paling khas dari kopi Cibulau itu apa Pak? Dari cita rasa ya, Cita rasanya. Jadi aroma juga itu karena di sini cukup ketinggiannya cukup sama mumpuni dari unsur haranya juga masih bagus dan dia menciptakan cita rasa juga. Jadi sebenarnya kopi di sini itu kopi untuk konservasi. Oh, kopi untuk konservasi. Iya. Bedanya apa dengan kopi untuk komersil misalnya? Itu kebanyakan daerah lain itu hutan babat habis dari kebun kopi. Kalau kita itu justru kayak ini kan bawah naungan ini kita tanamin kopi semuanya itu. Kita biar orang nggak nebang pohon, makanya ya yang kayak ini jarang naungannya kita tanamin lagi pohon keras lagi. Nah itu kan pohon keras, itu pohon-pohon endemik juga ada, pohon seperti pohon puspa, pohon damar, pohon pinus, pohon karena kita dalam dalam kawasan perhutani, makanya kita tanaman perhutani kita juga tanam. Luar biasa. Jadi kita kedepannya itu mindset 3 tahun ke depan ini udah jadi hutan lagi, tapi hutan produksi. Oke, jadi memang memanfaatkan lahan hutan sekalian menjaga ya, dengan cara menanam kopi. Iya. Strategi yang bagus Pak, luar biasa. Yaudah kita mungkin lanjut aja Pak ya. Selanjutnya kita mau apa nih Pak? Kita paling langsung nanti ke kebun bawah, kita karena mulai panen di kebun arabikanya. Setelah itu, saya diajak oleh Pak Yono untuk memanen biji kopi yang memang sudah siap untuk dipanen. Dan ternyata lokasi dari tempat saya belajar untuk menanam dengan lokasi untuk memanen itu cukup jauh. Kita harus menuruni beberapa anak tangga yang lumayan licin, tapi saya merasa senang karena saya juga disuguhkan oleh keindahan alam yang luar biasa. Nah ini kita udah kebun kopi, kita siap panen yang udah merah ini memang kita baru panen? Iya. Cuman karena saat ini kan kita baru mulai panen jadi masih sedikit banget tuh. Baik, pohon pertama mana nih Pak yang bisa kita panen? Ini nih yang udah merah-merah, nih yang merahnya udah siap panen. Kalau yang hijau jangan diambil dulu karena belum siap ini, belum. Harus yang merah ya Pak yang ya? udah merah. Karena panen merah itu kan udah mateng, dia ada lendirnya manis, itu menjadikan cita rasa kopinya juga bagus. Tapi ini belum beraroma ya Pak? Belum, cuman ini udah manis makanya demen banget luwak itu dalamnya, cobain aja yang udah merah manis nggak dalamnya. Boleh dimakan boleh. Pak? Seperti ini di mood gitu kan. Ini yang merah banget ya? Iya, di sana merah-merah. Pokoknya tanda-tandanya itu yang siap panen yang merah. Cherry, iya. Merah cherry. Nih boleh dilihat. Bapak boleh tunjukkan Pak mana kulit luar, kulit dalam, apa yang disebutnya? Ini kulit buah. Ini kulit buah. Ini kulit buah yang merah ya? Iya, yang merah. Nah, ini di sini tuh masih ada kulit tanduknya. Nah, yang putih ini kulit tanduk. Di dalamnya lagi masih ada kulit ari. Jadi kulit yang tipis banget. Jadi satu buah kopi itu ada 3 kulit. Habis ini kita kemana lagi Pak? Kayaknya ini sudah habis ya yang merah. Coba cari. Berat nggak Pak bawanya Pak? Ya kurang lebih 40 kilo atau 45 kilo atau 50 kilo ya mungkin lumayan. Coba aja. Biar tahu rasanya beratnya gimana. Pak, ini masanya nggak keangkat sedikit pun Pak. Ini bagian saya dah. Kasihan bapaknya. Iya nggak apa-apa ya. Ini bawa aja ini aja keringan sisanya. Ini Bapak setiap hari seperti ini menanggung semuanya sendiri atau memang ada tim? Kalau sedang musim panen kadang-kadang sendiri bantu juga, tapi ada juga tim-tim yang lain juga sih kalau banyakan gitu panennya. Nah, ini dia tempat untuk penjemuran. Ya. Kalau boleh tahu Pak, kenapa bentuk dari bangunan ini harus seperti ini? Terbuat dari apa? Plastik UV. apa Pak? Jadi biar tembus matahari. Ini kita masukin sini aja, Mak.
Haler, palper aja nih. Apa? Alat apa Bapak ini? Alat palper, jadi pemecah kulit buah kopi. Oh, pemecah kulit buah Iya, ini kopi. tadinya kan. Oke, kita masukin semuanya Iya. Pak ya. Oke, jadi ini mesin palper ya, karena memang. Oh, ke sini Pak. Iya, itu kulit luarnya aja Oh, yang ke situ. kulitnya. Nah, ini bijinya ke sini. Oh, hasil biji yang sudah dikupas itu ke sana. Iya, ke sana. Dan kulitnya itu ke Kulitnya sini. ke belakang, iya. Oke, teman-teman, jadi ini sedikit hasil setelah dikupas Kupas kulit. kulit Buahnya ya. dengan mesin apa Pak namanya tadi? Palper. Palper, mesin palper. Selanjutnya kita jemur. Kita jemur. Nanti proses jemur itu kadang-kala Berapa kita lama Pak? kalau di sini kurang lebih 3 minggu. 3 minggu? Iya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita bikin honey proses sih biasanya kita langsung jemur. Cuma kalau misalnya kita bikin natural, kita tadi jemur masih bulat-bulat sama bijinya, itu natural. Oh, Kalau ada 2 cara berarti ya? Ada 3. Tiga? Nah, satu lagi biasanya full wash. Full wash itu biasanya direndam 8 sampai 12 jam, baru cuci bersih lendirnya ini sampai nggak ada, baru dijemur. Baru jemur. Iya. Luar biasa. Semuanya membutuhkan waktu 2 minggu Pak? 3 minggu lah, 3 3 minggu. minggu. Tapi kalau rata-rata kalau yang natural proses di sini sampai 40 hari. Oke, ini selanjutnya prosesnya apa Pak? Ini salah satu honey proses. Nah, Honey ini honey proses. proses iya. Ini honey proses. Kalau ini robusta. Ini kebetulan kalau robusta itu dia ke bawah cangkangnya. Ini arabica, ini robusta. Oh, oke. Ini, Apa lagi kita nih, nanti yang udah kering ini kita masukin ke mesin haler. Nanti yang udah kering ada di gudang, kita keluarin, kita menggunakan mesin haler aja. Oke, baik. Gimana caranya Pak? Saya mau coba. Kita coba ya, supaya tidak ngejengkel. Kita pegangan sama bambu di belakang. 1, 2, 3. Bapak ini berat. Iya berat. Kok kelihatannya kayak ringan ya? Ya, 1, 2, 3. nggak narik juga akhirnya. Nggak narik ya? Harus kenceng. Harus kenceng ya? Oke, tadi kita sudah proses Haler, ya? haler ya? Iya, haler. Ini saya boleh coba angkut Pak? Ya silakan Bapak. Ya, kita coba ya. Gimana rasanya jadi apa? Ayo. Harusnya bawa. ini diangkatnya di ini ya, di Ayo, bahu ya. bantu. Enggak. Harusnya Pegang di sebelah bawah. sana satu-satu. Ayo, sebelah. Oke. Nah, gitu. Oke. Wah, lumayan ini berat banget. Berat, ini udah biji Cuman, keringnya. Minuman kopi yang kalian minum itu tuh nggak semudah yang kalian kira ya. Iya. Banyak Karena proses lah, banyak anak campur muda tangan betul ya. Iya, anak muda zaman sekarang mungkin cuma tahu hasilnya aja. Iya, Kopi rasanya, enak. iya. Tapi di balik itu ada perjuangan Proses dari panjang. para petani kopi di seluruh Indonesia. Iya. Ya, Bapak terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. kesempatannya. Iya, sama-sama. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Yono ya, Iya. Pak Yono. Dan mungkin ada sedikit rasa terima kasih dari kami. Iya. Saya ingin memberikan ini oleh-oleh ya Oh iya. dari Gokomodo Indonesia. Terima kasih dari Gokomodo Indonesia. Ya. Terima kasih atas kunjungannya. Juga semoga dapat bermanfaat ya, Ya, untuk amin. Bapak. Dan saya doakan semoga semakin lancar ya usahanya Amin, Bapak ya. Terima kasih, saya Sama-sama. pamit. Iya, siap. Sehat Silakan, selalu. Amin. Mbak juga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak. Ya, sampai juga Sehat Kak. selalu.